Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Falah dari program studi Manajemen Bisnis Syariah A dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Jamil Jambek, Bukit Tinggi. Sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan maksud dan tujuan saya membuat video ini. Analisis skor isu perkebunan bawang merah di Kecamatan 10 Koto, Kabupaten Tanah Datar. Sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan maksud dan tujuan saya membuat video ini. Maksud dan tujuan saya membuat video ini adalah untuk menganalisis skor isu perkebunan bawang merah di Kecamatan 10 Koto, Kabupaten Tanah Datar. Masuk ke dalam sejarah. Kecamatan 10 Koto adalah salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan posisi geografisnya, Kecamatan 10 Koto memiliki batas-batas. Sebelah utara dengan Kabupaten Agam, sebelah selatan dengan Kota Parangpanjang, sebelah barat dengan Kecamatan Batipuh, dan timur dengan Kabupaten Padang Pariaman. Kecamatan 10 Koto memiliki luas 152,02 km kubik dengan populasi 43.634 jiwa pada tahun 2017. Terdiri dari perempuan sebanyak 22.314 jiwa dan laki-laki 21.320 jiwa. Mereka berdiam di 41 jorong dalam 9 nagari. Pertanian bawang merah di Kecamatan 10 Koto merupakan salah satu penghasilan masyarakat dari mata pencarian pertanian atau perkebunan. Kecamatan 10 Koto merupakan wilayah dengan suhu yang sangat dingin. Untuk itu, di kecamatan ini merupakan sebuah tempat yang cocok untuk menanam atau bertani bawang merah. Pada tahun 2019, pemerintah Kabupaten Tanah Datar mendapatkan bantuan sekitar 125 hektar luas lahan pertanian untuk menanam bawang merah ataupun bawang putih. Hal ini merupakan sebuah kesempatan atau suatu gerakan yang sangat besar sekali manfaatnya bagi Kabupaten Tanah Datar maupun Provinsi Sumatera Barat. Oleh karena itu, masyarakat sangat antusias sekali menanam bawang merah ataupun bawang putih. Hal inilah yang menjadi awal mula perkembangan pertanian bawang merah dan bawang putih di kecamatan-kecamatan Kabupaten Tanah Datar. Kita masuk ke dalam profil. Bawang merah. Bawang merah adalah salah satu bumbu masak utama dunia yang berasal dari Iran, Pakistan, dan pegunungan-pegunungan di sebelah utaranya. Tetapi kemudian menyebar ke berbagai penjuru dunia, baik subtropis maupun tropis. Wujudnya berbentuk umbi yang dapat dimakan mentah untuk bumbu masak, acar, obat tradisional. Kulit umbinya dapat dijadikan zat pewarna dan daunnya dapat pula digunakan untuk campuran sayur. Tanaman penghasilnya tersebut disebut dengan nama sama. Bawang merah saat ini dianggap sebagai sebuah varietas dari spesies Allium cepa. Spesies yang merupakan sejumlah besar varietas bawang yang dikenal dengan nama kolektif bawang bombay. Bunga bawang merah merupakan bunga majemuk berbentuk tandan yang bertingkai dengan 50-200 kuntum bunga. Pada ujung dan pangkal tangkai mengecil dan di bagian tengah menggembung. Bentuknya seperti pipa yang berlubang di dalamnya. Tangkai tandan bunga ini sangat panjang, lebih tinggi dari daunnya sendiri dan mencapai 30-50 cm bunga bawang merah. Termasuk bunga sempurna yang tiap bunga dan benang sari dan di kepala putik.
Bakal buah sebenarnya terbentuk dari 3 daun buah yang disebut karpel yang membentuk 3 buah ruang, dan dalam tiap ruang tersebut terdapat 2 calon biji buah berbentuk bulat dengan ujung tumpul. Bentuk biji agak pipih. Biji bawang merah dapat digunakan sebagai bahan perbanyak tanaman secara generatif. Bawang merah mengandung vitamin C, kalium, serat, dan asam folat. Selain itu, bawang merah juga mengandung kalsium dan zat besi. Bawang merah juga mengandung zat pengatur tumbuh alami berupa hormon auksin dan giberelin. Kegunaan lain bawang merah adalah sebagai obat tradisional. Bawang merah dikenal sebagai obat karena mengandung efek antiseptik dan senyawa alin. Senyawa alin oleh enzim alinase selanjutnya diubah menjadi asam pirufat, amonia, dan alisin sebagai antimikroba yang bersifat bakterisida. Senyawa sinpropanethyl S-oksida yang terbentuk akibat jaringan bawang merah diiris menyebabkan mata manusia mengeluarkan air mata. Pembentukannya terpicu oleh dilepaskannya enzim lakimatori faktor sintase ketika jaringan tubuh tanaman dilukai. Enzim ini mengubah asam-asam amino sulfoksida mengandung oksida belerang menjadi asam sulfenat yang tidak stabil. Salah satu senyawa yang dibentuk dari asam sulfenat adalah sinpropanethyl S-oksida yang kemudian menyebar ke udara. Kelenjar air mata akan terangsang oleh senyawa ini dan memicunya keluar air mata. Kita masuk ke dalam analisis permasalahan, solusi, dan kesimpulan objek. Masalah pertama, harga bibit bawang merah yang tinggi. Solusinya adalah petani berusaha mencari bibit dengan kualitas unggul tapi harga cukup terjangkau. Yang kedua adalah cuaca yang tidak mendukung. Solusi yang dapat kita ambil adalah selalu memantau cuaca yang bagus untuk bercocok tanam pada bulan-bulan tertentu. Selanjutnya, permasalahan tidak adanya program dari pemerintah. Solusi yang dapat kita ambil adalah pemerintah harus ikut serta memantau keadaan pertanian di Kecamatan 10 Koto, baik dari pertanian bawang merah maupun pertanian yang lainnya. Yang keempat, kurangnya pengetahuan petani untuk menanggulangi bawang merah. Solusi yang dapat kita ambil adalah penyediaan penyuluhan pertanian maupun pemberian pengetahuan pertanian bawang merah. Yang kelima adalah keterbatasan tenaga kerja. Solusi yang dapat kita ambil adalah pemuda-pemudi nagari yang masih banyak menganggur dapat dijadikan salah satu solusi pembutuhan tenaga kerja. Permasalahan yang keenam, harga jual yang relatif tidak stabil. Solusi yang dapat kita ambil adalah harga yang tidak sesuai dengan modal bisa diatasi dengan pengurangan modal tanpa mengubah kualitas bawang merah. Selanjutnya, permasalahan yang ketujuh, penanggulangan ampera atau bawang merah yang tidak bagus atau gagal yang tidak baik. Solusi yang dapat kita ambil adalah ampera bisa saja dijual dengan harga yang lebih murah tanpa membuangnya. Yang kedelapan, harga pestisida yang mahal. Solusi yang dapat kita ambil adalah petani diharapkan bisa membuat ataupun beralih kepada pupuk kompos, dengan itu juga mengurangi kerusakan tanah. Selanjutnya, permasalahan yang kesembilan, cara pemasaran petani yang perlu diubah. Solusi yang dapat kita ambil adalah petani yang biasanya menjual kepada toke bisa saja petani yang langsung terjun ke pasar sebagai penjual. Bisa saja akan menaikkan pendapatan. Yang ke-10, permasalahan keterbatasan modal petani. Solusi yang dapat kita ambil adalah dukungan pemerintah. Peran pemerintah khususnya dalam permodalan petani sangatlah penting, di mana pemerintah unggul memberikan berbagai bantuan seperti subsidi pupuk, bantuan bibit, atau kredit usaha rakyat (KUR). Dari ini dapat saya simpulkan
permasalahan dan solusi. Yang pertama, petani dapat mencari bibit unggul tanpa harus menggunakan dana atau modal yang besar, bisa saja dengan mengelola bibit sendiri. Petani di Kecamatan 10 Koto mengelola cara menanam bawang yang baik dengan cara mencari waktu yang pas untuk bercocok tanam. Pemerintah sebaiknya harus ikut serta akan berkembangan pertanian di Kecamatan 10 Koto, karena pertanian merupakan mata pencarian di kecamatan ini. Selanjutnya, petani berharap ke depannya Wali Jorong dapat mengadakan suatu penyuluhan. Pemuda Kecamatan 10 Koto menjadi salah satu solusi kurangnya tenaga kerja. Harga penjualan akan stabil jika permintaan tinggi dan ketersediaan bawang merah. Bawang merah yang gagal dapat dijual dengan harga yang lebih rendah, dan pupuk kompos merupakan pupuk terbaik dan lebih terjangkau harganya. Petani bisa saja menjadi pedagang jika ingin mendapatkan untung yang lebih besar. Penanggulangan kembali atas pendapatan dan modal, dan juga adanya bantuan modal dari pemerintah. Baik, di sini saya akan menjelaskan video di atas, di mana umur bawang merah telah memasuki umur panen. Kita lihat bawang merah ini sudah patah batangnya, sudah bisa dipanen. Dan selanjutnya inilah bentuk pengeringan ketika setelah dipanen. Bisa kita lihat di sini. Nah, inilah bentuk pengeringan bawang merah di Kecamatan 10 Koto. Pengeringan ini biasanya jangka waktu seminggu atau lebih, tergantung cuaca yang ada pada Kecamatan 10 Koto. Di sini kita lihat berapa antusiasnya ibu-ibu kampung untuk menolong seorang petani ya. Bisa kita lihat saja, ini adalah bentuk bawang merah yang sudah mengering atau sudah cukup untuk dibawa ke pasar. Nah, dan ini adalah proses pembersihannya. Baik, mungkin hanya sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.